Baik ya, hari ini kita bahas tentang konfigurasi Windows, lanjutan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu kan tentang instalasi Windows ya. Ya, Anda tahu Windows itu dibuat oleh perusahaan, mana perusahaannya? Microsoft. Ya, kita ini dulu sambil mereview. Yang buat perusahaan Windows? Microsoft. Microsoft, ya. Kalau yang buat Macintosh? Apple. Macintosh siapa yang buat? Macintosh. Steve Jobs. Siapa? Refati tadi ya? Siapa? Apple, Pak. Apple ya. Perusahaannya. Kalau orangnya nanti baru Steve Jobs. Perusahaannya Apple. Kalau Windows ini nama perusahaannya Microsoft. Kalau Linux? Linus Torvald. Linus Torvald. Komunitas. Jangan orangnya. Ya, Linux itu dibuat oleh rame-rame. Cuma license-nya dipegang oleh license di GPL, General Public License. Kalau Microsoft tadi itu perusahaannya, pendirinya Bill Gates. Kemudian tadi apa? Apple, pendirinya Steve Jobs. Ya, itu orang-orang IT yang sangat berpengaruh, mempengaruhi software IT sampai saat ini. Nah, ketiga-tiganya itu adalah OS tadi. Windows itu OS, Macintosh itu OS, kemudian Linux itu juga OS. Di saat ini ada 3 sistem operasi yang besar untuk PC, untuk komputer, untuk desktop maupun komputer server. Oke, nah Microsoft itu membuat sistem operasi Windows sudah lama ya, sejak pakai versi ya, ada Windows 1, Windows 2, Windows 3, ada Windows 4 ya. Windows 4 itu namanya tahun, jadi Windows 95. Jadi ada Windows itu versinya itu ada yang pakai urutan, ada yang pakai tahun, ada yang pakai istilah ya, tag ya. Misalkan Windows Me, Windows XP, Windows Vista. Nah, itu nggak pakai tahun penamaan Windowsnya dan nggak pakai nomor urut juga. Tapi tetap nomor urutnya dijaga. Jadi Windows Vista itu berarti Windows versi berapa? 8. Atau versi kalau Windows XP. Jadi ada urutannya sehingga sekarang ini setelah Windows Vista ada Windows 8, kemudian muncullah Windows 10. Kok ada Windows 9? Nah, Windows 9 itu ya, kok nggak ada Windows 9? Kok ada langsung Windows 10? Windows 9 apa? Yang tahu? 8.1, Pak. Windows 81. Pak. Windows 81 ya. Secara urutan ini disebut Windows 9 ya. Ini ya. Oke lah. Lanjut ya. Nah, jadi setiap sistem operasi ada yang untuk desktop, ada yang untuk server. Di sini yang paling kita bahas adalah yang untuk desktop. Untuk desktop berarti untuk komputer klien, komputer user sehari-hari. Kalau server misalkan di komputer yang jenisnya server. Kalau komputer server itu diakses orang rame-rame lewat jaringan, sehingga perlu sistem operasi yang khusus. Tidak sekedar pakai Windows yang kita pakai sehari-hari. Itu makanya berbeda nanti antara sistem operasi untuk desktop dengan untuk server. Nah, apa yang yang banyak dikonfigurasi yang berkaitan dengan Windows? Ya, jadi nanti Windows punya satu fitur yang cukup powerful ya.
namanya Windows Task Manager. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana proses berjalan, service yang jalan apa saja. Kemudian nanti kita bisa melihat traffic jaringannya seperti apa, memorinya yang sudah terpakai berapa, CPU-nya yang sudah terpakai berapa. Itu namanya Task Manager. Nah, kemudian ada satu lagi yang sering kita gunakan namanya File Explorer. Dengan File Explorer kita bisa mengelola file, folder, aplikasi, hal-hal yang sudah umum, yang tentu Anda juga sudah banyak melakukan, yang ada pada Windows. Ya, kemudian yang paling umum juga kalau kita mau mengkonfigurasi Windows itu lewat control panel. Control panel. Ya, ada yang nggak pernah pakai control panel? Nah, semua ya. Kemudian nanti, selain control panel, ada nanti yang berkaitan dengan display setting. Oh ya, display setting ya, mengatur latar belakang Windows kita, frame-nya yang berkaitan dengan tampilan, pengaturan tampilan di depan Windows. Kemudian ada power option. Nah, power option ini mengatur bagaimana kita yang berkaitan dengan listrik. Apakah terutama ini yang sering kita setting itu kalau pakai laptop ya. Laptop itu kan bisa listrik, bisa pakai baterai. Nah, kalau pakai baterai settingnya bagaimana? Kalau lagi pakai listrik bagaimana? Kapan power untuk layar bisa mati otomatis atau untuk hard disk gitu ya. Bahkan CPU-nya bisa diberhentikan sementara, yang ditidurkan. Ya. Oke, ada untuk pengaturan suara, pengaturan hardware yang lain ya. Pengaturan VGA, pengaturan printer. Windows juga punya pengaturan waktu ya. Waktu, kemudian region, kita dari misalkan Indonesia gitu ya. Bahasa yang digunakan di Windows juga bisa ada beberapa pilihan nanti. Kemudian dengan Windows kita bisa mengatur program-program yang sudah kita install. Programnya bisa kita hapus, ya. Bisa kita install ulang. Gitu. Kemudian, ini tentang troubleshoot, ini juga semua materi kita ada bagaimana troubleshoot ya, yang kita bahas di dalam PT. Oke, nah Windows juga punya perintah yang namanya command line interface ya, yaitu perintah dalam bentuk seperti ini. Command line itu nanti apa ya? CMD ya. Kita ketik CMD, nah jadi di sini perintah dir, ini namanya perintah CLI. Jadi kita nggak pakai mouse. Semua yang kita perintahkan ke komputer pakai keyboard. Dan perintah-perintahnya adalah yang berkaitan dengan fungsi sistem operasi. Itu lagi CLI nanti. CLI ini tadi apa? Panjangannya Pak CLI? Halo? Command line interface. Jadinya interface ya. Command line interface. Nah, Windows juga punya settingan yang berkaitan dengan network ya, jaringan baik LAN maupun ke internet. Contohnya ini komputer saya ini ciri khasnya di sini. Berarti ini kelihatan ya? Halo, saya lagi buka ini wireless. Kelihatan Pak. Ini adalah settingan jaringan di Windows, terletak di kanan bawah. Ini karena saya pakai wireless di kampus. Saya menggunakan wireless SSID-nya namanya Optic ya. Nama ininya SSID-nya. Ada banyak. Oke. Nah, kemudian untuk fitur-fitur troubleshoot itu yang berkaitan sama sistem operasi ada dibahas di modul ini. Nah, di modul ini saya bahasnya cepat aja karena kan ya sudah umum ya Anda lakukan. Contohnya coba dari atas tadi.
Contohnya Windows, misalkan nih Task Manager. Nah, kalau saya mau ke Task Manager, gimana caranya? Ada yang tahu? CTRL Shift Escape. Iya, kontrol apa? Gimana? Control Shift Escape. Control Shift Escape. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak, kelihatan. Inilah namanya Task Manager. Kita bisa lihat proses. Saya besarkan. Nah, proses yang saat ini berjalan di komputer saya sekarang ini. Jadi saya jalankan Google Chrome, jalankan Microsoft Edge, Microsoft Teams, Task Manager. Ini diurut. Kalau dalam hal ini diurut berdasarkan bisa diatur penggunaan ininya, resource yang digunakan oleh aplikasi-aplikasi ini. Kemudian saya bisa melihat performance. Performance ini saya bisa lihat CPU saya saat ini dipakai baru 17% di komputer saya sekarang. CPU saya ini pakai apa ya, prosesornya. Kalau saya mau lihat prosesornya ini apa di mana? BX-Diag, Pak. Ya. BX-Diag. Di mana? Windows R terus DX-Diag. Oke, ini. DX-Diag di situ ya bisa. DX-Diag. DIAG. DIAG. Nggak bisa di situ ya. Berarti Windows itu ada, Pak. Ya itu. Dibuka. Salah satu materi kita nanti. Apa prosesornya? Ayo. Core i7 10.700. Apa? Core i7 10.700. Ya, ini ya, i7. Ini 10.700. Ini salah satu itu dari Intel, i7 ini 10 ini generasi 10. 2,9 GHz, 16 CPU. Karena dia multi-core. RAM-nya 16 GB. Ini 16 GB kan? 16 Iya, Pak. GB. Hadisnya mana? Ya, nanti hadisnya kita lihat ya. Hadisnya. Oke, itu tadi tentang performa tadi. Berarti dari prosesor yang saya miliki itu 14% baru bekerja. Ini kalau sudah 70% ini sebaiknya ditutup banyak aplikasi. Semakin banyak aplikasi yang bekerja, maka ini persennya naik. Berarti akan menurunkan kecepatan prosesor karena kerjanya berbagi. Nah, memori dari 16 GB yang dipakai 7 GB. 45% RAM ya. Ini RAM, memori RAM. Memori RAM adalah memori yang dipakai saat CPU bekerja, saat komputer hidup. Nah, ini hadis lagi nggak bekerja, ada SSD-nya lagi nggak bekerja. Bisa pakai komputer ditik ya. Ini bukan komputer saya, komputernya canggih. Karena ada SSD, ada hadis, CPU-nya hampir versi terakhir. GPU-nya apa, Pak? Ya, GPU-nya. GPU-nya ini Nvidia GeForce 6 GB. Ada 6 GB. Nvidia ini ya. Ya, ini tuh. Komputer ini digunakan untuk nge-host ya. Untuk host Anda waktu zoom-nya 1000. Karena zoom 1000 itu GPU-nya harus bagus. Nah, ini berapa? Ini ya. Yang 630. Tapi bukan untuk main game ya. Biasanya komputer yang bagus itu adalah digunakan untuk main
Main game. Iya. Atau kan Pak buat main game. Jadi kalau Anda mau cari komputer yang bagus, main-main ke Glodok sana atau Anda cari ke toko yang dia jual komputer untuk game. Nah, itulah komputer yang paling bagus. Walaupun kita beli bukan untuk main game. Sekarang ini komputer banyak dibutuhkan untuk yang speknya yang tinggi itu untuk pengolahan data mining namanya. Nanti Anda akan belajar. Nah, itu butuh prosesor dan GPU yang tinggi ya. Karena kalau enggak nanti programnya dijalankan bisa 3 hari baru selesai. Namanya data mining atau data science itu butuh prosesor. Nah, karena kemarin kita udah belajar cloud ya, cloud computing. Sekarang ini di dunia IT orang sudah bisa menyewa CPU, menyewa memori, menyewa grafikal ini GPU ke cloud. Nah, kita sewa, misalkan ke Google. Kita nyewa untuk apa? Untuk pengolahan data kita, untuk server kita. Kelola itu namanya kita itu yang si Google ya ada beberapa perusahaan besar kemarin kan yang menjual penyewaan infrastruktur ya. SAP infrastruktur di cloud. Microsoft juga ada namanya Microsoft Azure ya. Kalau Google itu yang termasuk nomor 1 ya penjualan cloud infrastruktur cloud-nya. Apalagi ya? Amazon ya. Amazon dengan AWS-nya. Itu kita bisa sewa. Saya butuh CPU yang core-nya ada 32 core. Gitu. Saya butuh memorinya harus 128 GB. GPU-nya saya mau sekian giga ya. Kalau kita ini 6 giga. Ya, oke. Itu kemudian ini hadis ya, ini SSD ya. Jadi sini ada SSD-nya untuk Windows. Ya. Nah, ini WiFi. Nah, ini jaringan ini. Jadi di komputer saya ini sekarang sedang memakai internet ini 800 kbps. Ngirim ya, menerima 48. Jadi bandwidth itu ada upload, ada download. Ini yang send ini berarti kita mau upload, receive berarti kita mau download. Ini kalau saya buka YouTube, nah ini saya buka, nah langsung naik, jadi 17 mega tadi. Itu kenapa? Karena ini pakai internet. Jadi kita bisa cek di bagian ini ya, network ya. Karena saya pakai WiFi ya keluar WiFi. Nah ini GPU-nya penggunaannya juga tidak begitu tinggi ya. Tapi kalau saya pakai program saya ya pakai Rapid Miner gitu ya, Anda tahu. Nah, ini dia akan memakan GPU yang besar nanti ini. Oke. Kemudian ini aplikasi history ya, aplikasi yang terbuka. Ini konfigurasi start. Ya, saat kita mau komputer pertama kali dihidupkan, maka ada program di tempat saya ini namanya AnyDesk gitu. Intel grafis ini yang enable, ini bisa kita enable, bisa kita matikan. Karena di Microsoft saya matikan, ada Skype saya matikan, ada Smoothies saya matikan. Gitu. Ya, kemudian, nah ini user yang ada di komputer saya cuma 1. Usernya cuma 1. Kalau ada 2 di sini ada 2. User yang 1 ini sedang membuka ini. Ya, kemudian ini ya lebih detail tentang software yang jalan. Ya,
aplikasi. Kemudian ini service. Ya, kalau di Windows ada aplikasi, ada proses, ada service. Service yang Windows mengenal service itu berada di yang dijalankan oleh sebuah aplikasi menjalankan beberapa service. Sebuah service bisa jadi digunakan oleh beberapa aplikasi. Nah, tapi nanti kalau Anda belajar Linux, Linux itu adalah aplikasi. Jadi aplikasi di Linux namanya service. Makanya komputernya namanya server. Nama komputernya apa? Server. Server berarti komputer yang punya banyak service. Nah, tapi kalau di Windows nanti punya terminologi yang sedikit berbeda. Itu task manager. Itulah dia task manager yang sangat powerful. Anda gunakan menyelidiki. Misalkan Anda mau menyelidiki ada apa ini di komputer saya, itu bisa pakai task manager. Di task manager juga tadi kita bisa memaksa mematikan beberapa aplikasi. Jadi beberapa aplikasi yang misalkan saya mau matikan ini ya. Ini dan Zoom mati Zoom. Jadi kalau saya mau tutup aplikasinya, hanya jadi Microsoft Teams ini mau saya tutup, saya klik kanan, saya apa ini? Klik kanan kemudian saya pilih Entas. ya, entas. Pilih. Langsung hilang ya, langsung ketutup. Ini tadi ada Microsoft Teams. Microsoft Teams itu kayak host, kayak Zoom juga ya, tapi punya Microsoft. Ya, itu tentang task manager. Kemudian ini manage file, nah ini Anda udah biasa ya. Explorer. Kalau saya mau Explorer, saya tekan apa? Folder. Iya, kalau pakai yang kayak tadi lah, yang kayak keyboard tadi. Kalau tadi kan Control Shift Escape ke Windows R, Pak. ya, Windows R. R atau E? R, Pak. R. Iya, Windows R. Tuh, R ke sini dia. Run. Windows E, Pak. Windows E. Ini dia. Saya tadi menekan Windows E. Muncullah file X. Ya, ini Anda udah tahu lah ya. Masalah ini. Ini apa yang ada di desktop ya. Di depan itu. Ini yang sering di-download. Wah, apa gini bahasa download. Ini konten pakai rame-rame ya. Jadi dosen-dosen yang ingin nge-zoom, yang kecepatannya tinggi, ingin mengolah program-program ini, dia menggunakan komputer ini boleh pakai di sini. Ini kumpulan gambar, musik, gitu ya. Ini ya, mungkin ini ya, di TV, ini semua yang ada di komputer. Jadi di komputer ini punya dua partisi. Yang C ini SSD, isinya OS. Yang habis 1 tera, isinya data. Jadi kita yang SSD kita pakai untuk OS. Sehingga komputer ini kalau mau di start cepat. Karena SSD itu kan kecepatannya jauh lebih cepat ketimbang hard disk. Sebenarnya dari sini tadi kita bisa lihat ini settingan. Yang tadi ya, ini prosesornya. Ini tadi generasi 10. Sekarang generasi 11 sudah ada nggak? Belum, Pak. Kayaknya. Pak, lagi pengembangan. Ya, kemudian, nah ini pakai 64 bit ini ya, prosesornya. Windows-nya Windows 10 Pro. Windows-nya ini juga Windows-nya 64 bit ya. Oke, itu tadi saya ini ya, klik kanan. Ini ada tadi, kalau ada ya, port yang saya buat 3D ya. Ada untuk musik. Nah, ini yang C tadi isinya ini, yang D isinya ini. Yang disebut folder adalah, nah ini folder. Ini di sini. Nah, kalau yang di C. Jadi kalau Anda menginstal Windows, muncullah folder-folder, namanya ada Windows sendiri, ada
user, ada program file. Jadi ini adalah ini yang saya tandai, ini adalah folder-folder yang muncul ketika kita pertama sekali menginstal Windows. Berapa ya besarnya? Folder Windows-nya kalau dihapus gimana, Pak? Ya, kalau dihapus ya pas Anda start dia nggak mau, dia langsung. Karena kan dia mengambil sebagian file di sana. Windows pertama Anda install, nah kita lihat berapa. 20 giga lebih ya. Oh ya, ini di komputer ini juga udah banyak juga program. Berarti bukan, kalau Windows mungkin nggak sampai ya. Karena ini programnya udah banyak di sini. Programnya udah banyak. Ada Office juga ya. Wah, ini udah berapa? Wah, 50-an giga. Excel, ini untuk servernya. Oke. Itu Windows Explorer, bisa untuk memanage file, folder. Aplikasi juga bisa kelihatan di sini. Walaupun nanti aplikasi punya fitur sendiri. Nah, sekarang kita ke kontrol panel. Kalau ke kontrol panel, saya tekan apa? Ayo. Kontrol panel saya tekan apa? Tekan apa? Windows. Ya. Ya, banyak di ini nanti ya. Secara umum, kalau misalkan mau membuka aplikasi tertentu, tapi Anda letaknya lupa di mana. Ya, boleh Anda tekan ini ya. Anda cari-cari di sini ya. Kan bisa ya. Cari di sini. Wah, di sini. Tadi mencari apa tadi? Kontrol panel ya. Wah, ini di mana nih kontrol panel ya? Kan bingung ya nyarinya. Wah, apalagi banyak ini. Nah, jadi bisa cara cepatnya di bagian search ini diketik aja kontrol panel. Kontrol, langsung muncul di kontrol panel. Tinggal di inilah dia kontrol panel. Ini yang namanya kontrol panel. Inilah yang banyak digunakan oleh admin yang suka mengutak-atik Windows, yang paling banyak digunakan. Ini dalam tampilan kategorinya, view-nya per kategori. Kalau melihat lebih banyak, ini dibuat dalam small. Kelihatan lebih banyak, saya besarkan. Ini ya, view-nya yang bisa dipilih. Large icon. Jadi di control panel, kita bisa menyeting banyak hal. Memulai untuk mengkonfigurasi Windows. Semua konfigurasi Windows kita ada settingannya di control. Kalau ada yang ini ya, yang bingung, kalau pakai Windows 10, dari sini Anda ketikkan aja ya, kontrol panel. Mau nyeting apa? Ya, di sini semua ya. Termasuk tadi yang display tadi ya. Termasuk yang display itu kan tampilan. Kemudian yang program ini, tadi program sering pakai Windows Explorer, bisa dari sini. Ini tas bar ya. Ini user. Jadi dari sini kita bisa nambah user, membuat password ya, ke Windows kita. Ini yang program. Program apa yang sudah diinstal kita bisa hapus dari sini. Ya, ini yang berkaitan sama network jaringan dengan cara men-share. Jadi di dalam network itu kita bisa men-share folder kita ke orang lain yang berada dalam jaringan yang sama dengan kita. Itu namanya sharing. Kita juga bisa men-sharing printer. Jadi kalau komputer kita terhubung ke dalam LAN, printernya bisa dipakai rame-rame.
kita setting dari sini. Kalau printernya terhubung ke komputer kita, atau mau kita hubungkan ke komputer yang ada di jaringan yang sama. Ya, ada speed recognition. Kita bisa mencoba untuk mengetik pakai suara, mengetik pakai word, Anda pakai suara Anda. Kita bisa juga buat kalau Windows kita ini mau digunakan pakai jadi tablet ya, nah, di tampilan kayak tablet. Ya, atur filenya secara Oke, di sini juga ada settingan untuk mengenkripsi. Ya, jadi file kita, isi hard disk kita itu bisa kita enkripsi. Kalau di Windows enkripsinya namanya BitLocker. Kenapa harus dienkripsi? Supaya kalau dienkripsi, file itu nggak bisa dibaca oleh orang lain atau sistem lain. Ada malware, semacam malware yang dia bisa menghapus file kita, mengunci file kita. Ini bisa kita atasi dengan menggunakan enkripsi yang ada di Windows sekarang. BitLocker Drive. Jadi Windows ini masalah security-nya sudah cukup dilengkapi. Kita bisa ngatur printer-printer atau alat lain yang kita punya. Ya, ini beberapa pengaturan mungkin yang saya coba dari mana dulu ya. Ini tadi mengatur tanggal ya, tanggal, jam, region, ini region di region. Tanggalnya mau formatnya yang mana ini bisa kita atur. DDMMYY, nah, itu orang Indonesia kan. Karena ini udah di setting. Setting regionnya ke Indonesia, sehingga nanti menyesuaikan dengan settingan. Harinya ini pakai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita set ke Indonesia. Oke, kemudian date time ini Anda bisa set jam berapa sekarang. Harinya, tanggal ini bisa kita setting dari sini. Setting tanggal macam. Ini yang tadi power option. Nah, power option. Power option. Kapan layarnya mati sendiri, kapan komputernya tidur, CPU-nya tidur. Ya, kalau pakai laptop ada ngatur hard disk, laptop itu lebih banyak ya karena laptop itu baterainya harus dihemat. Sehingga kita atur, 1 menit kalau nggak dipakai layarnya langsung mati gitu. Karena yang paling banyak mengkonsumsi power itu layar monitor sama hard disk, itu paling banyak. Makanya sering yang kalau lagi nggak pakai ya monitornya dimatiin karena menghabiskan baterai, resource baterai kita. Atau hard disknya bisa dimatiin. Bisa kita ini kan hard disknya kalau di mana? Di ini tadi. Di laptop lebih banyak settingannya yang power itu. Ini karena saya pakai listrik langsung dicolokkan ke listrik ya. Kemudian ini program apa yang ada di dalam komputer saya ini. Nah ini program dari sini tadi ya, dari program feature. Program feature ini bisa kita hapus, kita tambah gitu. Atau kita melihat ada nggak program yang nggak saya install kok jadi ada. Jadi bisa jadi ada yang seperti itu. Kita nggak menginstal programnya tapi dia jadi ada, dimasukkan oleh malware. Kita bisa cek di mana tadi program and fitur. Kemudian user account. Nah ini kita bisa nambah user. Ini kebetulan user cuma 1. Kamu ini bisa kita tambah sih. Bisa kita tambah.
Ya, bisa kita kasih password, bisa kita ubah passwordnya. Nah, itu tadi dari user account. Jadi ada frame kecil, nah, ini ada log. Nah, lognya nanti bisa kita lihat. Log itu umumnya ada di komputer-komputer server. Log user yang masuk ke sistem, log file yang bertambah. Oke, itu bagian control panel. Jadi semuanya ada di control panel. Ini bisa Anda ekspor di jauh. Ya, kemudian ya, oke, saya tutup ya. Kita control panel udah bisa ngatur CLI tadi udah. Ini Explorer, nah ini Explorer. Ini tampilan Windows. Logo Windows ya, dulu seperti ini logo Windows. Selalu ada ini apa ini? Jendela. Windows itu kan namanya jendela. Ya, Windows 7 Anda mengalami. Sebelum Windows 7 yang Anda mengalami juga kemarin apa Windows XP. Windows 8 ini yang Windows yang sebentar ada ya. Sebentar ada, karena dia didesain hanya dulu untuk touchscreen, untuk tablet dan mobile device. Nah, ternyata ini tidak populer, akhirnya dibuat Windows 81. Pada akhirnya muncullah Windows 10. Muncul Windows 10. Oke, ini settingan Windows 7, nanti ada ini tadi. Ini Windows 81. Ya. Kemudian frame-nya Windows itu bisa kita set ya, kayak di Android juga. Ya, personalization. Oke, ini tampilan start di Windows 10, tampilan start di Windows 8, tampilan start di Windows 7. Ini taskbar, pengaturan taskbar. Taskbar ini yang di bawah, yang di bawah, yang di depan. Sejajar dengan tanda menu start. Taskbar bisa ya, ada beberapa penyetelan yang bisa kita kunci, bisa dipindah-pindahkan. Mungkin tampilannya small dan sebagainya. Task manager ini udah tadi yang tadi ya, yang bisa pakai kontrol apa tadi? Kayak apa tadi? Task manager tadi. Loh, nah, ini makanya videonya saya minta hidupkan. Nggak bisa dihidupkan, dia hilang aja. Halo? Halo. Task manager atau pola apa? Control Shift Escape. Yang lain bisa barang dan ya. Yang lain lagi enggak ya? Videonya saya lihat ya. Ya, di Windows 7 juga ada task manager. Ini file Explorer yang tadi ya. Kita pakai apa tadi? Ada tombol bendera dengan E. Ini divisi tadi yang saya klik kanan properties. Jadi divisi itu kalau Anda klik di Explorer, itulah berbagai resource yang ada di komputer. Nah, di Windows ada beberapa program yang kalau kita
menjalankannya harus kita sebagai administrator ya, terutama ini kalau kita lagi menginstall program-program baru atau beberapa konfigurasi, itu kita harus run as administrator. Ya. Jadi kita harus run. Biasanya ini bisa kita kasih passwordnya dari tampilan tadi. Kemudian di Windows ada library, ada gambar, ada video, ada musik, ada 3D lagi, dan sebagainya. Kemudian, nah folder di Windows itu sistemnya tree ya, hierarki. Jadi dari C di dalamnya ada folder, dalam folder bisa ada folder lagi. User and system file allocation. Jadi kalau ada 2 atau 3 user, setiap user itu punya folder tempat menyimpan dokumen. Ya, sudah tahu ya. Kalau ini nama usernya apa ya? Dari ya untuk mengetahuinya bisa dari sini dari user tamu. Nama usernya tamu, foldernya ini public. Artinya semua user menggunakan folder public. Nanti kalau ada tamu, ada dosen, ada mahasiswa, nanti di sini ada folder. Itulah dia user file allocation. Nah, extension file. Nah, extension file ini bahwa setiap file itu ada jenisnya. Kalau Anda mengerti pakai Microsoft Word jenisnya DOCX. apa? DOCX. Ya, extensionnya adalah doc. Kalau PowerPoint extensionnya apa? PPTX. Apa? Oke. Kurang dengar apa? Keras. PPTX. Ya, PPT atau sekarang versi 2013 ke atas itu PPTX. Ya. Jadi itu namanya extension. Nah, extension itu di Windows Explorer ini bisa dimunculkan, bisa enggak. Bisa kita set ya. Ini kalau tidak dipilih berarti extensionnya nggak kelihatan. Saya punya file di download lah ya. Nah, di sini. Nah, ini kan nggak tahu ini nama filenya penawaran WPS tapi nggak ada extensionnya apa gitu. Supaya tahu extensionnya ini view, ini aja. Langsung apa PDF, extensionnya PDF. Extension. Kemudian ada juga atribut ya. Jadi file itu di Windows ada juga atributnya. Bisa R artinya hanya bisa di read only ya, nggak bisa diubah. Ada file yang hanya untuk arsip ya, masih backup ya. Ada file yang digunakan oleh OS-nya sendiri namanya file system ya, S standarnya. Ada file yang bisa di-read. Itulah atribut file di Windows. Nanti Anda kalau belajar kayak di Linux itu Pakai command line. Lebih Hamot. Untuk men-setnya kita lebih lengkap. Sebenarnya Linux itu untuk pengaturan file, manajemen filenya lebih, kalau menurut saya lebih bagus ya. Ini kalau di Windows seperti ini. Ya kita mudah sekali ya di kanan nanti bisa kita set. Ini tadi kontrol panel tadi sudah saya coba ya. Kontrol panel. Ya, kalau di sini orang IT harus pernah masuk ke sini, hati-hati itu karena jangan takut. Kan ini 98% pakai Windows. Ini user account yang tadi. Kita kasih gambar ini. Kalau ada di rumah Anda ada satu komputer, tapi yang memakai yang di Anda atau kakak Anda, ya pun ada dalam user account yang berbeda. Sehingga nanti foldernya tadi kan berbeda, penyimpanannya berbeda. Settingan aplikasinya pun nanti bisa berbeda. Dibuat banyak gitu.
Nanti pakai password sendiri. Ya, kita juga bisa menyimpan password kita kalau masuk ke website tertentu. Nah, ini kan kadang-kadang kita itu apa namanya? Kalau komputernya punya komputer kita sendiri, setiap masuk ke portal harus login. Masuk ke Facebook login lagi, ke Instagram login lagi. Wah, login terus gitu. Itu bisa di manage. Itu hati-hati ya, kalau orang lain masuk dia langsung masuk ke akun kita. Nah ini settingan jaringan aja. Kita bisa setting. Di mana itu banyak network ya? Ini mau ke sini dia ada macam-macam. Nah, kalau Anda ingin langsung ketik aja di sini ya. Network. Ya, Wi-Fi atau dia langsung di setting ini. Ini ada network and internet. Di sini. Ya, ini Wi-Fi. Saya bisa apa ya? Kalau di komputer kita ada beberapa interface jaringan, tiga di sini. Ini yang pakai kabel, ini yang pakai Wi-Fi. Sekarang yang hidup yang pakai Wi-Fi. Kalau contoh ini saya bisa lihat ini IP-nya dapat berapa. Oh, IP-nya ini pakai data. CP ya, Pak? Pakai data itu. Status. IP-nya 192.168.8693 gitu. Yang di kampus kita ya. Ini kalau pakai kabel. Nah, komputer ini nggak pakai kabel sekarang, makanya ini silang ya. Bentuknya juga tidak di-on-kan. Nah, kalau Anda mau lihat langsung, nggak melalui menu seperti ini, Anda bisa lihat di kanan bawah. Ini saya pilih di kanan bawah. Nah, saya pakai Wi-Fi ya. Kalau pakai kabel, nanti di sini gambar display, gambar komputer sini. Kalau ini kan gambar gelombang. Ya, kita bisa setting kalau kita terhubung ke internet, kita bisa setting. Security-nya. Beberapa website bisa, kalau kita ini tidak ingin diakses, bisa kita batasi. Kemudian kita bisa setting ini kalau display. Oh ya, bisa jadi ini kita terhubung ke beberapa display ya, biasanya ke proyektor. Bisa ada dua. Monitor yang mana? Atau mau ke proyektor atau mau ke layar monitor atau mau kedua-duanya. Kalau dia pakai multi di layar. Itu tadi yang power option tadi sudah kita cobakan. Oh ya, komputer Anda bisa diberi nama dari sistem. Kasih nama kasih nama komputer. Ya, kalau nama komputernya masih IT, bisa diganti dengan sistem properties. Ya, increasing performance. Ya, jadi di Windows itu kita bisa buat hard disk seolah-olah RAM. Karena hard disk itu kan penyimpanan fisik, sedangkan RAM itu kan penyimpanan elektronik yang lebih cepat. Nah, kadang-kadang RAM kita kurang, ada program yang hanya bisa jalan kalau RAM-nya 8 GB misalnya. Komputer kita kurang 8 GB.
maka sebagian isi hadis itu bisa kita jadikan seolah-olah RAM. Nah, itu namanya virtual RAM, RAM virtual atau virtual memory. Virtual memory itu bisa kita setting. Kalau swap memori itu apa, Pak? Apa? Swap memori. Ya, kalau swap memory itu di Linux ada swap memory. Itu juga untuk menggunakan sebagian hadis yang seolah-olah sebagai RAM juga. Itu kalau nggak salah istilah di Linux ya. Iya, Pak. Swap memory. Nah, di virtual memory bisa install. Kemudian apa saja alat-alat yang ada di komputer kita itu namanya device. Nah, device manager ini perlu ya. Device manager itu ya kalau mau lupa itu semuanya kan dimulai dari kontrol panel. Device manager kita mau lihat ini hardware-nya. Di sistem hardware. Nah, ini device manager. Ya, mulai dari perangkat audio, ini kalau ada biometrik, ada Bluetooth, ada kameranya, ada printernya, keyboardnya, mouse-nya, jaringannya, perangkat network-nya, prosesornya juga bisa kelihatan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 16 core. Zone-nya dan sebagainya. Tadi device manager, di antara ini. Device manager. Printer, zone, dan clock, ya. Radio tadi kita pilih Indonesia. Ini program tadi, program Windows Future. Ya, beberapa fitur OS juga bisa kita tambahkan. Kalau ada, karena tidak semuanya aktif. Itu namanya Windows Future. Ini program file tertentu, kalau kita buka, yang terbuka pakai program apa, itu bisa kita set di default program. Sehingga kalau ada buka GFX, lalu dibuka oleh Photoshop, atau maunya pakai Paint aja, gitu. Bisa kita setting. Oke, ini yang di BitLocker tadi ya, kita bisa enkripsi file kita supaya bisa, ya, salah satunya dari orang lain nggak bisa, yang tidak berhak nggak bisa mengamati filenya, termasuk software malware. Oke, administrasi tool, kontrol panel tadi ya, kontrol panel. Nah, komputer manajemen, nah di sini Anda bisa melihat itu hadis Anda ya, nah, komputer manajemen. Belum tadi ya. Nah, komputer manajemen. Di sini ada user, ada task schedule, ada usernya, ada hadisnya. Ini hadisnya. Seperti ini hadisnya. Jadi hadis di komputer ini ada 2 jenis. Ada yang SSD, ini bisa ke SSD, ada yang hadis. Yang SSD ini sudah terbagi sama Windows otomatis dibuat partisi. Ini partisinya satu partisi, tapi isinya juga begitu banyak ya. Kita bisa melihat. Jadi hadis itu kan kemarin kalau kita punya hadis baru, pertama kita partisi, habis itu kita format, baru bisa kita isi data itu kalau baru. Kalau hadisnya udah lama, kita bisa bagi-bagi di tengah jalan. Windowsnya sudah diinstal, kita belum ada partisi. Ini bisa kita tambah, ini cuma 1. Ini
Saya bisa nambah ke partisi yang lain. Saya tambah ke partisi yang lain. Dan 900 ya. Bisa saya ambil nanti berapa giga gitu. Kita string nanti kan sudah terbagi seperti ini. Ini cuma satu. Jadi, setelah itu kita format. Format itu ya kita pilih kanan ada. Kan ini bisa di format. Ini. Nah, ada formatnya. Hati-hati memformat hadis, karena hadis yang berisi kalau diformat sekaligus isinya juga terformat, berarti hilang. Berarti baru. Oke. Jadi user itu kita bisa buatkan juga user dalam masuk ke grup tertentu ya. Satu grup itu dia punya pengaturan yang berbeda. Pengaturan administrator sebagai guest atau sebagai user biasa. Ya, performance monitor. Kita bisa melihat apa kita ini komputer kita. Ini ada ya yang tadi yang di Pass Manager. Ini yang tadi apa tadi? Seperti tadi ini lebih grafisnya lebih. CPU-nya berapa persen? 14%. Memorinya berapa persen? Ya, seperti Task Manager. Komponen, service, Task Manager. Nah, printer. Nah, kita bisa printer itu bisa kita pakai, bisa kita share tadi ya lewat jaringan. Printer maupun folder tadi di fasilitas network. Printer kalau kita baru beli pada umumnya kita perlu install driver. Perlu kita install supaya dikenal oleh Windows kita. Oke, ini sistem informasi. Ya, ini registry perintah yang kita ingin mengkonfigurasi komputer Windows kita lebih dalam pakai registry. Ya, sampai kepada pengaturan yang lebih detail. Intinya hati-hati, Anda pastikan Anda mengerti apa yang bisa Anda atur menggunakan petunjuknya. Nah, kalau enggak Windows Anda bisa nggak jalan, ya. Anda asal-asal nyetik registry. Registry itu dari register editor. Nah, dari sini kita bisa set ini. Nah, beberapa pengaturan dengan istilah-istilah yang sangat detail sampai ke parameter-parameter. Anda pastikan Anda menggunakan petunjuk, jangan asal-asalan. Itu kalau mau mengoprek, jadi mengoprek Windows paling jauh itu lewat registry. Karena Windows itu kan proprietary ya, close source code-nya kan di close. Kita diperbolehkan mengetik-ngetiknya lewat registry itu yang paling lebih ya masuk ke bawah gitu, lebih rinci. Ini DXDR tadi, kita bisa melihat beberapa resource yang ada di komputer kita, hardware maupun software-nya. Ya, ini disk manager tadi yang kita bisa mempartisi apa tadi hadis atau SSD yang kita miliki. Ini
Ini kalau kita pakai hadis yang pakai right. Oke. Ya, ini beberapa settingan yang berkaitan dengan Windows ya. Oh ya. Selain command line, saat ini Windows juga punya command line yang lebih powerful namanya PowerShell. Ini kayak CMD tadi, kalau tadi kan CMD ya. CMD-nya seperti ini. Ini pengaturan dasar, dasar OS. Kalau PowerShell ini lebih ini, lebih lengkap ya. Perintahnya lebih rinci, masuk ke dalam. Kalau Anda ingin mengoperate Windows Anda dengan fasilitas yang lebih powerful. Kalau basic tadi pakai CMD. Ini yang basic, ini yang pakai PowerShell. Kemudian ya hadis kita itu bisa kita cek hadisnya lagi apa, bisa dengan CHKDSK, bisa diformat ya. Bisa di dispatch ya. Cukup banyak ya perintah-perintah dasar yang kita bisa mengkonfigurasi hadis kita. Wah, ada banyak perintah-perintah networking ya, tadi ya, networking. Ya, jadi folder kita, ini dulu cepat ya, bisa kita share ke orang lain yang berada dalam satu jaringan dengan kita. Yang besar ada VPN. Jadi kalau misalkan saya ingin ini folder publik saya ini bisa dilihat oleh orang lain dari jaringan. Bisa diklik properties, di sharing, share, ketik maunya namanya apa, siapa yang boleh lihat, semuanya boleh lihat. Ini publik ya. Sehingga nanti orang yang dalam jaringan, kalau dia masuk ke komputer saya, dia bisa mengakses folder publik ini. Dia menambah, ya tergantung pengaturan yang kita berikan ya, apakah boleh dia menambah, dia boleh menghapus, dia boleh melihat. Gitu. Itu yang namanya kita men-share sebuah folder. Jadi men-share sebuah folder itu ada seperti ini. Ini ya, saya berada di sini. Ini saya kasih yang dia. Ya, saya kasih namanya misalkan folder master. Folder master yang baru saya kasih ini boleh dilihat orang lain dari jaringan. Klik kanan, properties, ini ada sharing. Share boleh ke siapa? Kalau ini berarti namanya harus sama, boleh ke everyone, gitu ya. Agak luas ya. Supaya bisa dicari orang. Dan sehingga nanti orang lain kalau masuk dia akan melihat ini. Ya, kalau masuk ke mana? Ke network. Ini ya, masuk ke network. Ini. Jadi di Explorer itu kita punya sebuah objek namanya network. Dari network ini kita bisa melihat komputer-komputer lain yang terhubung dengan komputer kita. Nah, ini seperti ini.
komputer namanya Bismillah, catur, ini Yudi gitu. Ini saya bisa lihat ini, oh ini desainnya yang F nih. Kalau saya klik, nah ini saya bisa buka. Ini dari komputer lain, bukan komputer saya. Ini komputer ibu masih. Kalau ini printernya yang desain, saya bisa menggunakan printer ini. Saya pilih kanan, saya connect, nanti saya bisa mencetak langsung, saya pilih printer ini, maka saya mencetak ke komputer tersebut. Ya. Ya. Itu monster. Oke, nah ini beberapa kerusakan yang terjadi serta preventif maupun yang troubleshoot ya. Ini preventif ya. Preventif ada troubleshoot yang bisa Anda baca lebih detailnya Anda baca di NetAkad Anda. Di NetAkad juga ada video-video, video demo ya beberapa fitur di Windows Configuration. Ya, Anda ingat setiap troubleshoot apapun materinya, langkahnya selalu 6 ya. Ada problem, establish a theory, test the theory, establish a plan, verify for system document, finding 6 ya. Ini lebih lengkap. Ini ada di NetAkad nanti. Ya, selalu ada open-ended dengan close-ended question. Oke, nanti ini bisa Anda baca aja. Ya, itu materi Windows Configuration yang bisa saya tampilkan. Yang lebih detail Anda silakan memperkaya materi ini pada NetAkad ya. Oke.